Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan pada saat video saya kali ini saya ingin berbicara mengenai satu trik marketingnya. Jadi kalau marketing itu banyak-banyak trik-trik yang memang untuk digunakan supaya barang kita laku. Ya salah satunya adalah survei. Nah kali ini saya ingin bicara mengenai survei. Seringkali kita mendengarkan, survei membuktikan bahwa barang saya ini terjamin 99% menang di survei di Toronto, di Jepang, di mana bahkan ilmuwan Jepang itu juga telah membuktikan bahwa terpilih sebagai pemenang ini, pemenang itu, pemenang ini. Saya jual, misalnya saya jual produk lah ya, iklannya kan begitu. Atau mungkin kalau di politik itu saya survei, si ini elektabilitasnya 75%, 90%. Nah, bagaimana sih kredibilitas survei? Nah, survei itu sebenarnya ya, kalau boleh saya ngomong, Anda harus bijak kalau mendengar kata survei. Saya survei itu karena kenapa? Survei itu hanyalah sebuah istilahnya. Saya tanya, orang jawab. Dari jawabannya saya compile, saya jadikan satu, saya kasihkan sama Anda. Jadi kalau misalkan saya bilang, saya survei, David Cahyadi adalah orang paling ganteng di survei saya gitu kan. Benar nggak? Ya benar. Saya nggak bohong. Secara statistik saya nggak bohong. Respondennya apa? 10. Respondennya siapa? Oma saya, mapi saya, mami saya, istri saya, tante saya, mungkin ponakan saya, segala macam. Dan dari 10 responden ini, 9 orang menyatakan bahwa saya ganteng. Nah, nanti saya broadcast dengan standar deviasi 30%, ya, kemungkinan salah 30%. Dapat dibuktikan bahwa secara survei David Cahyadi adalah 90% terganteng di Indonesia. Jadi, surveinya salah nggak? Nggak salah. Tapi surveinya itu tendensius sekali, rancu gitu loh. Kalau di Indonesia bener nggak? Ya nggak bener gitu kan. Kamu udah tanya satu orang Indonesia belum? Belum. Kamu udah tanya 1000 orang Indonesia belum? Belum. Yang kamu tanya siapa? 10 orang. 10 orang ini saya anggap mewakili survei saya. Tapi yang saya tanya itu mami saya, encek saya, anak saya, ponakan saya, segala macam. Ya istilahnya itu nggak fair. Nah ya kan. Nah begitu juga dengan survei politik. Survei politik itu kalau misalkan saya mau bilang, Jokowi adalah presiden tersukses sepanjang hidup saya. Bisa nggak? Bisa. Tanyanya sama pendukung dia. Ya kalau saya teleponnya pendukung dia, Pak saya dari lembaga survei gitu ya. Saya mau survei segala macam. Ya kan. Nah jadi istilahnya apa? Survei itu bisa disetel. Ya, kalau misalnya mau dibilang, nah begitu juga dengan misalnya survei membuktikan bahwa bupati ini terbaik satu wilayah, satu kecamatan, satu Indonesia, segala macam survei lah ya. Survei bisa membuktikan apa-apa. Survei itu bisa disetel tergantung respondennya siapa. Dan biasanya kalau survei yang benar-benar pun yang istilahnya tidak ada kecenderungan untuk curang seperti ini pun, mereka itu juga tidak bisa 100%. Jadi tergantung yang bayar survei. Misalnya saya bayar, tolonglah survei ya, tapi saya mau angkanya bagus ke saya. Boleh nggak? Boleh. Bukan boleh lah, secara tidak langsung bisa disetel. Seperti kayak saya tadi ya kan. Misalkan kita mau survei elektabilitas Jokowi misalnya ya. Sorry saya pinjam nama Pak Jokowi ya, karena sebagai ilustrasi itu lebih gampang. Jokowi adalah presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Bisa nggak? Ya bisa aja. Kalau kamu tanyanya di basis oposisi, ya pasti akan begitu jawabannya. Begitu juga sebaliknya kalau kita misalnya surveinya dipilihnya itu orang-orang yang memang di basisnya pendukung Jokowi, ya pasti Jokowi akan nomor 1 ya kan. Nah begitu juga dengan misalkan saya jualan makanan nih. Wah saya terbukti menang kompetisi ini, kompetisi atau enggak misalnya saya sekolah, saya bilang saya menang kompetisi robotik. Saya bertanya-tanya, robotik, emang Indonesia terkenal bikin robotik gitu? Emang ilmu kita udah sanggup gitu sampai bikin artificial intelligence segala macem? Olimpiade robotik, saya langsung cek gitu loh, Olimpiade robotik itu siapa? Olimpiade robotik ini diadakan oleh organisasi A misalnya. Organisasi A itu pesertanya hanya 5 universitas di Indonesia yang terpilih. Saya bilang ya kalau begitu itu istilahnya ya nggak salah kamu menang Olimpiade, tapi Olimpiadanya tuh nggak diceritain Olimpiade apa. Kalau misalnya pemenang Olimpiade Fisika, oke. Oh hebat ya, tapi Olimpiade Fisikanya yang ngadain siapa? Pesertanya siapa aja? Saya pernah menang lomba bahasa Inggris se-Jawa Barat ya kan. Pialanya itu piala gubernur. Apakah itu berarti saya hebat, se-Jawa Barat saya paling hebat? Tidak, karena yang ikut juga cuma 10 sekolah.
Nah, jadi kadang-kadang sama seperti survei ya kan. Klaim-klaim dan statement-statement seperti ini kita juga harus bijak. Misalnya ada satu misalnya ya saya kasih contoh lagi. Ilmuwan ini telah membuktikan bahwa produk kami adalah terbukti menyembuhkan paling hebat segala macam. Oke, statementnya tidak salah. Tapi setelah saya periksa lagi, ilmuwan ini teh siapa? Ilmuwan ini hanyalah salah satu dari ilmuwan di Jepang yang memang ada orangnya, tapi istilahnya di Jepang sendiri juga tidak diakui. Kalau boleh ngomong kasar, saya juga termasuk ilmuwan. Karena untuk menjadi ilmuwan itu sebenarnya untuk membuat riset itu sebenarnya nggak susah. Saya punya riset saya sendiri yang terdaftar di universitas saya di Australia. Saya punya tesis saya yang terdaftar di Universitas Pelita Harapan. Apakah itu berarti penelitian saya bonafit? Belum tentu. Saya bikin riset kan boleh-boleh aja saya bikin riset mengenai Jokowi presiden terburuk atau terbaik atau siapa atau Ahok atau gimana. Saya mah boleh-boleh aja riset ya kan. Berdasarkan 10 orang yang saya interview ternyata mereka berpendapat bahwa si A, si B, si C ini paling hebat segala macam. Kesimpulan Jokowi presiden terbaik sepanjang masa. Saya tempel, di riset oleh David Cahyadi segala macam. Saya submit lah ya, submit ke apa secara resmi ini jadi tesis saya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kredibilitasnya bagaimana gitu kan? Apakah saya bisa pertanggungjawabkan? Apakah itu kenyataan? Ya enggak. Belum tentu ya kan. Buktinya apa? Buktinya pemilu kemarin Jokowi cuma 55%. Apa yang berarti 45% orang tidak setuju sama dia, ya kan. Nah, itu kan wajar. Ya, makanya kalau survei-survei gitu, mereka juga biasanya kalau yang waras itu nggak ada yang berani bilang Jokowi itu 80%. Pak Prabowo 90%. Karena memang bukan itu istilahnya ya kamu boleh aja bilang surveinya begitu diciptakan sampai segitunya, tapi kan akhirnya diketawain orang. Karena pada saat nanti pemilu dihitung ya kan akan terbukti gitu. Oh, hasilnya cuma 55-45, berarti lumayan deket. Kenapa itu ada lembaga survei yang bilang 90%. Wah, itu mah nggak kredibel gitu kan. Nah, saya tidak mau bicara soal politik, tapi intinya adalah survei itu ya survei gitu loh. Saya punya restoran, saya survei pendapat pelanggan saya ya kan. Ya bisa-bisa aja. Tapi kalau pas saya survei 5 orang yang kebetulan suka sama saya, maksudnya suka sama restoran saya, ya pasti hasilnya tidak akan benar gitu loh. Nah, jadi jangan mudah terpercaya ya kan kalau ada survei atau kalau misalnya dibilang menang lomba. Nah, sekarang saya sering melihat gitu ya banyak orang partisipan lomba olimpiade. Saya pikir dalam hati saya, waktu saya SMA, olimpiade matematika itu adalah sebuah ajang yang sangat bergengsi. Cuma satu tim atau mentok 2 tim, satu Indonesia itu cuma ada 1 atau 2 tim doang yang mereka bersaing di olimpiade yang benar-benar olimpiade satu dunia yang ada pelajar Amerika, ada pelajar Korea, China segala macam yang istilahnya kelas beratnya itu. Nah, itu benar-benar kalau kamu juara olimpiade itu saya benar-benar angkat jempol. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang adalah banyak lembaga yang bilang saya mengadakan olimpiade Jawa Barat, olimpiade nasional, olimpiade apa, tapi yang diundang cuma orang yang bayar misalnya, atau siapapun boleh ikutan. Atau dan standarnya itu udah nggak jelas lagi gitu loh. Jadi banyak orang yang sekarang kan saya lihat anak-anak sekarang, SMA sekarang itu, sertifikat ikut olimpiade. Nah, olimpiadenya juga dilaksanakan dengan daring maksudnya online gitu kan. Jadi istilahnya kalau saya bayar nih, saya bisa ikut nggak bisa ikut, juara nggak juara urusan belakang gitu kan. Standarnya bagaimana? Ya nggak tahu, pokoknya saya dikasih piagam saya ikut. Ya kan, nggak salah. Tapi maksud saya hati-hati, kita jangan termakan oleh promosi berlebihan. Sekolah saya, saya itu apa sih partisipan olimpiade. Olimpiade fisika. Oh, yang diadain di mana? Di Jerman. Oh, bukan, di Cibaduyut. Ya, itu beda cerita gitu loh. Bukan berarti kamu bodoh, bukan berarti kamu gimana, tapi kan kita jangan mau, ya kita harus bijak lah ya, bijak melihat yang namanya marketing itu kan memang namanya marketing juga tetap memang harus menjual, tapi kan bukan begitu caranya. Jadi misalnya, institut kami terbaik, kenapa juara lomba? Juara lomba ini se-Asia Tenggara. Asia Tenggara yang ngadain siapa? Kalau Asia Tenggara yang ngadain istilahnya cuma online, istilahnya nanti terus dari Singapura itu ada TIF kecil, itu yang 1-2 biji untuk perwakilan gitu. Ya itu nggak ada bobotnya buat saya gitu.
Kecuali kalau misalnya lomba robotik yang diadakan MIT, Massachusetts Institute of Technique di Chicago, di Chicago atau di mana ya? Pokoknya itu adalah ITB-nya dunia. Nah itu oke, wah itu kamu benar-benar masuk itu benar-benar numero uno lah di Indonesia, saya berani jamin gitu kan. Nah jadi kalau misalkan kita dengar satu produk ya, dalam usaha, dalam bisnis itu, kalau kita dengar satu produk, kalau kita dengar, oh survei membuktikan atau penelitian membuktikan, ingat, penelitian itu bisa saja saya yang neliti misalnya ya kan. Saya meneliti mah boleh nggak boleh? Boleh aja. Saya menemukan penemuan yang begini boleh nggak? Boleh, boleh aja. Tapi benar salah kan nggak ada yang tahu. Tapi benar salahnya itu tidak ada orang yang umumkan. Yang penting adalah berdasarkan hasil penelitian. Ya. Biskuit A itu paling enak, paling bergizi. Dalam hati saya ya nggak salah, namanya orang marketing. Nah selama barangnya tidak berbahaya untuk dikonsumsi ya silahkan aja lah, namanya juga marketing bukan. Nah tapi dari segi marketing, dari segi survei, dari segi konsumen ya kita juga harus bijak lah. Yang namanya survei, penelitian seperti itu ya masuk kiri keluar kanan aja. Hanya untuk istilahnya itu sekedar intermezzo saja, sekedar lucu-lucuan aja, nggak usah terlalu dianggap, oh iya bener loh, ini terbaik loh, sudah terbukti ya. Sebenarnya kadang-kadang nemuin teori sendiri, jualan sendiri, terus istilahnya ngaku-ngaku sendiri ya kan. Seperti misalnya tadi saya bilang, iya ini telah dituju oleh ilmuwan dari Jepang ini segala, padahal ilmuwan di sana itu hanyalah seorang ilmuwan yang kebetulan mungkin dibayar untuk endorse, untuk gimana ya kan. Ya nggak apa-apa, selama tidak merugikan siapa-siapa ya, namanya juga orang promosi ya boleh gitu loh. Tapi kita harus bijak, jadi jangan termakan oleh yang namanya survei, penelitian, dan riset membuktikan segala macam. Kalau memang barangnya bagus, diakui dunia, ya kita juga harus cek siapa yang bikin riset, siapa yang respondennya, lembaganya, apakah kredibel, apakah segala macam, baru kita bisa menilai keabsahan dan validitas dari sebuah statement gitu. Nah, begitu juga dengan berita-berita yang di WhatsApp group ya, ada yang hoax dan segala macam itu. Kadang-kadang clipping koran, kalau bahasa orang Kaskus itu clipping koran. Isinya apa clipping koran itu 1 tambah 1 jadi 11. Jadi ada gambar Putin, ada gambar Xi Jinping dijadiin 1, nanti narasinya udah wah Xi Jinping kemarin ketemu sama si Putin, terus tuh kok tiba-tiba jadi gimana. Nah ini kadang-kadang nih orang yang kalau tidak bijaksana, mereka main asal telen, karena ada gambar, ada narasi dipikirnya benar. Padahal ya sekali lagi seperti kata saya tadi gitu loh. Sangat mudah untuk membuat cerita yang salah, ya kan? Narasi harus dibedakan dengan fakta. Faktanya adalah Ukraina sedang perang dengan Rusia, itu fakta. Opini adalah Rusia yang benar, Ukraina yang salah, Amerika biangnya, Cina nepok tangan di belakangnya, itu semua opini. Jadi Anda harus Anda harus bisa membedakan ya, mana opini, mana fakta. Jadi jangan opini dijadikan fakta, fakta dijadikan opini, ya. Jadi jangan misalkan bilang, oh ya Rusia Amerika di belakang COVID gitu. Kenapa? Karena menurut si A, menurut si B. Nah itu adalah opini. Fakta adalah apa? Kalau fakta itu kalau WHO sudah mengumumkan, sudah diteliti, satu dunia sudah setuju. Nah itu baru fakta. Ya saya nggak mau bicara soal itu ya, sedikit kesana aja. Tapi intinya tadi gitu ya, survei, penelitian, dan promosi itu kadang-kadang semua orang jualan kecap dia pasti nomor 1. Jadi jangan terlalu termakan sama yang seperti itu. Oke, terima kasih, lampu saya juga udah mati. Terima kasih telah menonton, ya semoga berkenan. Dan masih banyak lagi video-video saya yang lain seperti ini. Terima kasih.